Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laurenza Aprilia Melati dengan NPM 21130200192 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu modul dari Odoo. Odoo sendiri memiliki arti yaitu sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu mengelola bisnis kita agar lebih optimal dan efisien. Nah, di Odoo sendiri ada banyak sekali modul. Salah satunya ada CRM, ada sales, ada rental, ada manufacturing, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sales. Modul sales atau penjualan adalah salah satu modul yang sangat penting untuk manajemen aktivitas penjualan di dalam bisnis kita. Kemudian, sales atau modul sales menyediakan berbagai fitur untuk membantu dalam mengelola siklus penjualan dari awal hingga akhir. Nah, kemudian fitur-fitur utama dalam modul sales meliputi discuss, sales, invoicing, apps, setting, dan juga dashboard. Nah, poin yang pertama yaitu discuss. Discuss adalah alat komunikasi internal yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi secara efektif. Nah, di Discuss sendiri ada poin mengirim pesan, yaitu berkomunikasi dengan tim penjualan mengenai klien dan kesepakatan tertentu. Untuk poin yang kedua yaitu diskusi langsung, yaitu melakukan percakapan real time melalui chat. Kemudian ada notifikasi untuk mendapatkan notifikasi tentang aktivitas penjualan terbaru seperti order baru, faktur yang perlu ditindaklanjuti, dan juga penawaran yang perlu disetujui. Penawaran yang sudah disetujui disetujui oleh pelanggan. Kemudian ada mailing list, mengelola diskusi grup atau mailing list untuk informasi terkait penjualan. Kemudian di dalam fitur sales tadi ada sales. Sales itu bagian inti dari modul di mana semua aktivitas penjualan dikelola. Beberapa fitur utama dalam sales yaitu quotation, membuat, mengirim, dan melacak penawaran penjualan ke pelanggan potensial. Kemudian ada sales order, mengkonversi penawaran menjadi pesanan penjualan saat disetujui oleh pelanggan. Kemudian ada produk, mengelola produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk pengaturan harga, diskon, deskripsi produk, dan juga ada customer atau pelanggan, mengelola informasi pelanggan, termasuk data kontak dan riwayat interaksi. Kemudian ada sales team, itu mengelola tim penjualan, mengatur target, dan melacak kinerja. Kemudian yang ketiga ada, sebelum masuk yang ketiga saya akan memberi contoh. Misalnya, seorang sales membuat penawaran untuk 100 produk A dengan harga diskon dan mengirimkannya kepada pelanggan melalui email. Nah, kalau untuk yang sales order contohnya, penawaran untuk 100 unit produk A diubah menjadi pesanan penjualan, dan pesanan ini akan dikirim ke departemen pengiriman. Nah, untuk produk, misalnya menambahkan produk baru bernama produk B dengan deskripsi produk lengkap dan harga yang sesuai. Kemudian ada customer. Nah, misalnya seorang pelanggan bernama Melati dimasukkan ke dalam sistem dengan informasi kontak dan detail perusahaan si pelanggan tadi ya. Kemudian untuk customer, contohnya seorang pelanggan bernama Melati. Customer tadi udah ya. Kemudian ada sales team, misalnya menetapkan target penjualan sebesar 100 juta per bulan untuk tim penjualan di wilayah Jawa Timur, atau bisa juga menetapkan target itu per daerah atau per kota gitu. Misal di Kediri, targetnya itu untuk satu tim targetnya 50 juta atau 20 juta. Nah,
Di poin ketiga, dashboard. Di dashboard ada Key Performance Indicator atau KPIs. Itu maksudnya melihat total penjualan di bulanan, melihat penjualan bulanan di dashboard. Misalnya, dashboard menunjukkan bahwa penjualan bulan ini mencapai 500 juta, mendekati target bulanan sebesar 600 juta. Kemudian ada Graph and Chart. Graph and Chart adalah menampilkan data penjualan dalam bentuk grafis untuk memudahkan analisis tren. Contohnya yaitu grafik menunjukkan bahwa produk A adalah produk terlaris di bulan ini. Kemudian ada custom report. Di custom report maksudnya membuat laporan khusus untuk kebutuhan analisis yang lebih mendalam. Nah, contohnya laporan menunjukkan tren peningkatan penjualan produk A selama 3 bulan terakhir. Nah, ada lagi pipeline management, yaitu mengelola pipeline penjualan untuk melihat tahapan prospek. Misalnya, melihat bahwa ada 20 prospek dalam tahap negosiasi dan 15 prospek dalam tahap penawaran. Kemudian ada invoicing. Invoicing adalah fitur yang berhubungan dengan penagihan dan pengelolaan pembayaran. Dalam modul sales, fitur ini meliputi invoicing creation, yaitu membuat dan mengirim faktur berdasarkan pesanan penjualan yang telah diselesaikan oleh pelanggan. Kemudian ada payment tracking. Payment tracking adalah melacak pembayaran yang diterima dari pelanggan dan mengelola status pembayaran. Kemudian ada credit note, yaitu mengeluarkan nota kredit jika ada pengembalian barang atau diskon tambahan. Kemudian ada customer statement, mengirimkan laporan pernyataan rekening kepada pelanggan. Nah, ini contohnya untuk invoicing creation tadi ya. Contohnya, pesanan untuk 100 unit produk A dikirim. Kemudian faktur dibuat dan dikirim ke pelanggan. Kemudian yang contohnya payment tracking, pelanggan melati yang telah membayar 50% dari total faktur dan sisa pembayaran jatuh tempo minggu depan. Nah, ini contohnya kayak saya kan beli produk A. Nah, produk A ini totalnya 10 juta. Nah, saya baru bayar 5 juta. Sisanya saya bayar di tempo minggu depan atau untuk pembelian saya minggu depan. Jadi ketika saya mau order lagi, itu saya harus bayar tagihan yang sebelumnya. Di credit note, contoh credit note ya, mengembalikan 10 unit produk karena cacat atau retur gitu, sehingga nota kredit dikeluarkan dan dikirim ke pelanggan. Untuk contohnya customer statement, misalnya mengirimkan pernyataan yang menunjukkan semua transaksi bulan lalu kepada pelanggan. Mengirimkan pernyataan yang menunjukkan semua transaksi bulan lalu kepada pelanggan. Nah, kemudian untuk apps atau aplikasi, Odoo memiliki ekosistem aplikasi yang luas. Di bagian apps ini memungkinkan pengguna untuk menginstal aplikasi tambahan. Itu maksudnya menambah fungsionalitas baru yang terintegrasi dengan modul sales seperti CRM, e-commerce atau manajemen inventaris. Kemudian ada integrasi pihak ketiga, yaitu menghubungkan modul sales dengan aplikasi pihak ketiga untuk memperluas kapabilitas, seperti integrasi dengan platform e-commerce atau analisis data. Kemudian untuk marketplace, mengakses aplikasi dan modul tambahan yang dikembangkan oleh komunitas atau partner Odoo. Untuk contohnya apps, itu misalnya semua pesanan di Shopee secara otomatis diimpor ke Odoo untuk manajemen stok dan pengiriman.
Kemudian yang terakhir setting. Setting adalah tempat untuk mengkonfigurasi modul sales sesuai kebutuhan spesifik bisnis. Fitur di dalamnya meliputi general setting, itu mengatur preferensi umum seperti mata uang, bahasa, template, email. Kemudian ada sales setting, menyesuaikan pengaturan penjualan seperti tipe pembayaran, metode pengiriman, dan syarat penjualan. Ada juga user permission, itu mengelola hak akses pengguna untuk memastikan keamanan data dan pembagian tugas yang tepat. Kemudian untuk customization, itu menyesuaikan tampilan dan fungsi modul dengan modul tambahan atau pengaturan khusus. Di setting sendiri, contohnya general setting ya, contohnya mengkonfigurasi agar semua penawaran dan faktur menggunakan mata uang USD dan berbahasa Inggris. Berarti kalau di Indonesia, mengkonfigurasi agar semua penawaran dan faktur menggunakan mata uang rupiah dan bahasanya bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk contohnya sales setting, yaitu mengatur semua faktur baru agar memiliki syarat pembayaran 30 hari. Tapi kalau menurut saya ya, syarat pembayaran 30 hari itu terlalu lama. Soalnya pembayaran itu lebih baik seminggu sekali, atau ketika ada faktur, ada pemesanan, si pelanggan langsung bayar. Nah, jadi akan lebih efisien. Nah, kemudian di user permission, contohnya menetapkan bahwa hanya manajer penjualan yang dapat mengedit harga produk. Jadi pelanggan nggak bisa menjual, maksudnya mengedit harga produk. Kemudian customisasi, menyesuaikan, maksudnya contohnya mengubah template email penawaran untuk menyertakan logo dan warna perusahaan. Dengan menggunakan fitur-fitur bisnis ini, dapat mengelola proses penjualan kita dengan lebih efisien, optimal, dan efektif, meningkatkan produktivitas tim, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sekian penjelasan saya tentang salah satu modul di Odoo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.